wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesempatan dan kesehatan. Jadi ini kita berada di Surah Al-Sani, kita membahas surah Fussilat ayat 18 dan 19 di bimbingan Buya Rizal didampingi oleh Bapak Herman Zain dan telah diskusikan bersama Pak Hadril dan teman-teman. Selanjutnya kita bacakan tadabburnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa najjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun. Wa yawma yuhsarun wa yawma yuhsaru adallahu a'dahu Allah ilan nari fahum yuza'un. Sadaqallahul azim. Artinya lebih kurang, kami menyelamatkan orang yang beriman, yang selalu bertakwa. Dan ingatlah ketika musuh-musuh Allah digiring ke neraka, lalu mereka dipisah-pisahkan. Fussilat 18 dan 19. Selanjutnya kita bahas surah Fussilat ayat 18. Wa najjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun. Kami menyelamatkan orang beriman dan selalu bertakwa. Ayat ini sangat ringkas, mengandung makna yang sangat luas atau ijazah. Allah menyebutkan dua sifat yang menjadi sebab keselamatan, yaitu iman dan takwa. Najjaina, bukan sekedar kami menyelamatkan kami, tetapi menunjukkan penyelamatan dari azab dan kebinasaan yang disebut dalam konteks ayat sebelumnya, yaitu wa amma Wama alal huda fa'ahazathum so'ikatul azabil huni bima kanu yaksibun. Adapun kaum Samud, mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai kemurkaan dan kesesatan daripada petunjuk itu, maka mereka disambar petir sebagai azab yang menghinakan karena apa yang telah melakukannya. Allah tidak mengatakan wa najjaynahum, kami menyelamatkan mereka, tapi menyebutkan wa najjaynal ladzina amanu, kami menyelamatkan orang beriman. Penyebutan iman secara jelas memberikan penekanan bahwa keselamatan tersebut berkaitan dengan iman. Artinya iman menjadi sebab keselamatan. Kemudian disebutkan wa kanu yattaqun, dan mereka senantiasa bertakwa. Takwa dan iman disebut bersama untuk menggambarkan karakter yang mendapatkan keselamatan, keyakinan yang benar disertai dengan penjagaan diri dari kemaksiatan, dari maksiat dan azab Allah. Kemudian firman-Nya wa kanu yattaqun. Penggunaan kata kanu, kemudian bersamaan kata kerja sedang yang akan datang, kakek sadi yattaquna, memberikan kesan bahwa ketakwaan itu berlangsung dan menjadi kebiasaan mereka, bukan hanya dilakukan sekali-sekali. Dalam suasana nuansa retorika bahasa, amanu menunjukkan iman yang mereka miliki, dan kanu yattaqun, ketakwaan yang terus-menerus mereka jalankan. Keindahan ayat ini terletak pada ringkasnya lafaz tetapi kuatnya makna. Allah menyebutkan iman sebagai keadaan hati dan takwa yang terus-menerus, keduanya itu menjadi sebab keselamatan. Keselamatan dari Allah bukan hanya dengan mengaku beriman, tetapi iman harus melahirkan takwa yang terus-menerus. Kanu yattaqun. Ini mengingatkan bahwa takwa bukan sesaat, melainkan kebiasaan hidup. Pesan untuk kita
perkuat iman, jaga takwa, maka pertolongan Allah akan datang. Iman dan di hati dan takwa dalam kehidupan, kedua-duanya menjadi jalan keselamatan dari Allah. Lanjutkan dengan ayat 19 Fusilat. Wa yauma yuhsaruna wa yahmasaru a'dallahi ilan nari wahum yuzaun. Ingatlah ketika musuh-musuh Allah digiring ke neraka, lalu mereka dipisah-pisahkan. Ayat ini menggambarkan pada hari kiamat, ketika orang yang menjadi musuh Allah karena kekufuran dan penolakan terhadap kebenaran digiring menuju neraka. Kemudian yuzauna mengandung makna mereka dikumpulkan, ditahan, diatur agar sebagian mengikuti sebagian yang lain, sehingga tidak ada yang dapat melarikan diri atau keluar dari barisan menuju tempat hukuman. Pada pesan utama ayat ini bukan hanya berbicara tentang neraka, tetapi juga mengajak kita bertanya, kalau pada suatu hari aku ikut dikumpulkan, aku ingin dikumpulkan bersama siapa? Karena itu di dunia kita memilih siapa yang kita ikuti, siapa yang kita cintai, dan jalan mana yang kita tempuh. Maka sebelum datang hari ketika manusia dikumpulkan, hendaknya kita memilih jalan yang membuat kita berharap berkumpul bersama orang-orang yang diridhoi Allah. Wa yauma yuhsaruna wa yauma yuhsaru a'dallahi a'daullahi, yaitu ayat ini dimulai dengan yauma, pada hari. Perhatikan, kita diarahkan kepada suatu hari tertentu, yaitu hari akhir, lalu digunakan yuhsaru, dikumpulkan. Dalam bentuk pasif ini memberikan gambaran bahwa mereka tidak mempunyai pilihan untuk menghindar dari pengumpulan tersebut. Artinya hari ini kita bebas memilih jalan, tetapi akan datang suatu hari ketika pilih itu berakhir dan manusia dikumpulkan untuk mempertanggungjawabkan pilihannya. A'daullahi ilan nar. Musuh-musuh Allah menuju neraka. Perhatikan hubungan antara a'daullah dengan ilan nar. Bukan hanya disebut mereka dikumpulkan, tapi langsung diarahkan akhirnya menuju neraka. Maksud Al-Quran mengajarkan bahwa kehidupan dan arah tujuan akhir manusia tidak sekadar menjalani hari demi hari, tapi setiap pilihan sedang membawa dirinya menuju suatu kesudahan. Fahum yuzaun, mereka digiring atau diatur dalam barisan. Ini ada huruf pa di situ yang memberi kesan bahwa kelanjutan atau konsekuensi dikumpulkan, yaitu diarahkan kemudian diatur menuju yang telah ditentukan. Maka yuzauna menggambarkan mereka ditahan dan diatur, tidak ada lagi alasan untuk menunda. Apa yang dulu dianggap jauh ternyata menjadi kenyataan. Susunan ayat ini seperti adegan yang bergerak di depan mata. Yuhsaruna dikumpulkan, ilan nar menuju neraka, yuzauna yuhsaru itu dikumpulkan, ilan nar menuju neraka, yuzauna digiring dalam barisan. Pesan untuk kita adalah sebelum datang ketika kita dikumpulkan, hendaknya kita memperhatikan kemana langkah kita arahkan pada hari ini, sebab arah hidup di dunia menentukan kesudahan di akhirat. Inti daripada ayat wa yauma yuhsaru a'daullahi ilan nari fahum yuzaun. Ingatlah hari ketika musuh-musuh Allah digiring ke neraka, lalu mereka dipisah-pisahkan. Di situ adalah a'daullahi, orang yang menentang, mengingkari Allah. Itu sebagai subjek dari pelaku dari ayat ini. Wa yauma yuhsaru, mereka dikumpulkan pada hari kiamat menuju ilanar. Tujuan pengumpulan mereka adalah neraka. Yuzauna, mereka digiring, diatur secara tertib
sehingga tidak dapat melarikan diri. Inilah keadaan orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah pada hari itu, ya mereka digiring tanpa dipisahkan. Oleh karena itu, marilah kita bersiap-siap diri mulai sekarang kemana harus kita langkahkan sehingga kita tidak menyimpang jalan. Kita ingat bahwa Al-Quran adalah hudal linnas. Maka oleh karena itu kita harus pahami betul Al-Quran. Untuk memahami Al-Quran harus dipahami bahasanya dengan belajar bahasa Al-Quran. Dan kita tidak akan bisa paham kalau hanya membaca apa yang tertulis saja tanpa memahami maknanya. Oleh karena itu istiqomalah kita belajar Al-Quran dimanapun, termasuk di Al-Hasani. Dan karena kita di Al-Hasani, kita perdalaamlah situ agar kita memahaminya. Demikian mudah-mudahan apa yang kita ingin capai, kita termasuk orang yang beruntung. Itulah harapan kita semua. Namun demikian apa yang saya bacakan mungkin ada keliru, mohon dimaafkan karena keterbatasan ada pada kami, dan pada Allah kita minta ampun. Kita ucapkan rasa syukur kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan kita bertobat dengan Allah dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.